Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani, NIM 196400066 dari kelas Fisika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Mutawatir dalam segi bahasa memiliki arti yang sama dengan kata mutata'abi. Artinya beruntun atau beriring-iringan. Maksudnya adalah beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah hadis mutawatir adalah al-hadisul mutawatir huwal hadisul al-mahsusil alladzi rawahu adatu jammun fil adati halatu jtima'ihim wa tawatu'ihim 'alal kadzib. Yang artinya, hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang mahsus atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Jadi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil jika mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini kebenarannya. Kemudian di sini ada beberapa definisi hadis mutawatir menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Muhammad Alawi dalam kitab Al-Minhal Al-Latif fi Usulil Hadis Asy-Syarif yang menjelaskan tentang hadis mutawatir secara istilah. Menurut beliau, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut akal dan kebiasaan mereka tidak dimungkinkan untuk berdusta, dan dalam periwayatannya mereka bersandarkan pada panca indera. Jenis ini bersifat qat'i al-subut atau absah secara mutlak, dan disejajarkan dengan wahyu yang wajib diamalkan dan dinilai kafir orang yang mengingkarinya. Jadi menurut beliau itu hadis mutawatir merupakan tingkat riwayat tertinggi. Kemudian ada menurut Imam Taqiyuddin Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri yang lebih dikenal dengan Ibnu As-Salah. Menurut beliau hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari jumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkat sanadnya. Kemudian ada definisi hadis mutawatir menurut Dr. Nuruddin. Dari definisi hadis menurut Dr. Nuruddin ini, kata-kata jam'at katsir atau sejumlah banyak rawi, artinya jumlah itu tidak dibatasi dengan jumlah bilangan, melainkan dibatasi dengan jumlah yang rasional. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Demikian pula, mustahil mereka berdusta atau lupa secara serentak. Nah, di sini ada syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi. Jadi harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Artinya, jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang telah disepakati, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang minimal jumlah banyak periwayat hadis mutawatir tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat paling sedikit 5 orang, sebagaimana yang dikemukakan Al-Baqilani. Ada pula As-Tuhri yang berpendapat paling sedikit 10 orang. Pendapat lain ada yang mengatakan 40 orang, 70 orang, bahkan ada yang berpendapat 300 orang lebih. Tapi pendapat yang lebih kuat yaitu minimal 10 orang. Jadi, hadis yang dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir yaitu jika perawinya minimal ada 10 orang. Dan syarat yang kedua, jumlah banyak bilangan perawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan atau tabaqat sanad. Jadi jumlah banyak orang pada setiap tingkatan atau tabaqat sanad dari awal sampai akhir sanad. Jika jumlah banyak tersebut hanya pada sebagian sanad saja, tidak dinamakan mutawatir, tetapi nanti masuk pada hadis ahad. Kesamaan banyak para periwayat tidak berarti harus sama jumlah angka nominalnya, tetapi yang penting nilai verbalnya sama, yakni sama banyak. Terdapat kesinambungan jumlah perawi antara tabaqat masing-masing. Misalnya, pada awal sanad terdapat 2 orang, sanad kedua 3 orang, sanad berikutnya 10 orang, 20 orang, atau seterusnya. Nah, itu tidak dinamakan mutawatir. Tetapi jika sanad pertama 10 orang, sanad kedua 15 orang, sanad berikutnya 20 orang, kemudian 25 orang, dan seterusnya, itu baru yang dinamakan jumlah
Yang seperti itulah yang dinamakan sama banyak dan tergolong sebagai mutawatir. Syarat yang ketiga yaitu menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Menurut pertimbangan rasio, mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan atau mengadakan suatu perkumpulan untuk berdusta atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta karena rawi-rawi itu orang banyak yang berbeda-beda dari berbagai kalangan dan profesi. Misalnya, jika para perawi dalam sanad itu datang dari berbagai negara yang berbeda, jenis yang berbeda dan pastinya pendapat yang berbeda pula. Sejumlah para periwayat yang banyak ini secara logika pasti mustahil terjadi adanya kesepakatan bohong secara uruf atau tradisi. Tetapi jika jumlah banyak itu masih memungkinkan adanya kesepakatan bohong, maka itu tidak digolongkan sebagai mutawatir. Yang keempat, beritanya bersifat indrawi. Berita yang diriwayatkan itu harus dapat didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata kepala. Tidak disandarkan pada logika akal. Misalnya seperti dari mimpi-mimpi. Nah, itu tidak bisa digolongkan menjadi hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir mempunyai sandaran berita secara indrawi. Maksudnya dapat diindra dengan indera manusia. Misalnya seperti ungkapan periwayatan. Kami mendengar Rasulullah bersabda bahwa, nah itulah yang dapat digolongkan menjadi hadis mutawatir. Nah, itulah syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu ada 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka sudah tentu akan diperoleh pengetahuan akan adanya kepastian kebenaran hadis tersebut dan akan digolongkan menjadi hadis mutawatir. Kemudian di sini terdapat pembagian hadis mutawatir. Sebagian ulama ada yang membagi hadis mutawatir menjadi 3, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, dan hadis mutawatir amali. Tetapi ada sebagian ulama juga yang menggolongkan hadis mutawatir itu menjadi 2 bagian saja, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Dan hadis mutawatir amali itu dimasukkan ke dalam hadis mutawatir maknawi. Oleh karena itu, menurut mereka hadis mutawatir itu terbagi menjadi 2 saja, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan ketiga hadis mutawatir tersebut, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, dan hadis mutawatir amali. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai dengan riwayat aslinya, yaitu dari Nabi SAW. Atau dapat dibilang hadis mutawatir lafzi itu apabila lafaz dan maknanya mutawatir yang dirawikan oleh perawi. Contoh dari hadis mutawatir lafzi yaitu qala Rasulullah SAW, man kadzaba ala muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Kemudian Imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj Al-Muhaditsin menyatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh 200 sahabat. Kemudian yang kedua ada hadis mutawatir maknawi, adalah hadis mutawatir yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi ada kesamaan makna. Atau dengan kata lain, hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dengan perawinya berlainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, tetapi berita pemberitaan yang berlainan itu terdapat persesuaian dan kesamaan makna pada prinsipnya. Contoh dari hadis mutawatir maknawi yaitu haddatsana Abu Bakri ibni Abi Syaibah, haddatsana Yahya ibnu Abi Bukair an Syu'bata an Tsabitin an Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi ad-du'a'i hatta yura bayadu ibqai. Rawahu Muslim. Yang artinya diceritakan kepada kami oleh Abu Bakri bin Abi Syaibah, diceritakan kepada kami oleh Yahya bin Abi Bukair dari Syu'bah dari Tsabit dari Anas, ia berkata,
Saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, sehingga kelihatan putihnya kedua ketiaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam penelitian Al-Suyuti terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa dalam berbagai kesempatan yang berbeda-beda, seperti dalam sholat istisqa pada saat hujan dan angin ribut dalam waktu pertempuran dan sebagainya. Kemudian ada hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah amalan agama atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah SAW, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya sampai pada generasi kita sekarang ini. Contoh dari hadis mutawatir amali, sebagaimana dalam pelaksanaan sholat zuhur yang dilaksanakan dengan 4 rakaat. Dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam, dan kita mempunyai keyakinan kuat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau memerintahkannya demikian. Dapat diperhatikan bahwa periwayatan verbal hadis tersebut tidak mencapai mutawatir, tetapi hadis itu telah diamalkan secara mutawatir sehingga dapat digolongkan menjadi hadis mutawatir. Nah, hukum hadis mutawatir. Ulama hadis sepakat bahwa hadis mutawatir memberikan ilmu daruri, yaitu ilmu yang pasti, dan tidak boleh diingkari kebenarannya. Mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Ulama juga sepakat bahwa hadis mutawatir dari Nabi SAW semuanya makbul dan tidak perlu lagi mencari keadaan perawinya. Menurut Hasbi As-Sidqi menjelaskan bahwa hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Karenanya mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran dan dihukum kafir. Atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Dan yang kedua, di sini saya akan membahas tentang hadis ahad. Secara etimologi, kata ahad merupakan bentuk jamak dari wahid yang berarti satu. Maka hadis ahad atau hadis wahid adalah sesuatu yang disampaikan oleh satu orang. Sedangkan secara terminologi, hadis ahad adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah perawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi dan tidak mencapai persyaratan hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama ada hadis masyhur. Masyhur merupakan isim maf'ul dari kata syahrah yang secara etimologi berarti sesuatu yang jelas dan diterangkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan hadis yang diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih di setiap tingkatan atau tabaqat, tapi tidak sampai tingkat hadis mutawatir. Jadi hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau lebih, namun belum sampai pada tingkat mutawatir. Contoh dari hadis masyhur ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis di atas masyhur di tingkat sahabat, karena diriwayatkan 3 orang sahabat, yaitu Ibnu Amr, Aisyah, dan Abu Hurairah. Sedangkan pada sanad di kalangan tabi'in lebih dari 3 orang. Hadis masyhur bisa jadi terjadi pada 1 atau 2 tingkatan sanad saja atau pada seluruh tingkatan sanad. Yang kedua, hadis aziz. Secara etimologi, aziz artinya yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat. Secara istilah adalah hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan atau tabaqah. Jadi hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi. Contoh dari hadis aziz sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis ini pada tabaqat sahabat diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, kemudian diriwayatkan kepada 2 orang yaitu Qatadah dan Abdul Aziz ibnu Suhaib. Dari Qatadah dituturkan kepada 2 orang yaitu Syu'bah dan Husain al-Muallim. Dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada 2 orang pula yaitu Abdul Waris dan Ismail. Selanjutnya dari 4 orang perawi tersebut kepada perawi di bawahnya lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada hadis gharib. Gharib secara etimologi berarti sendirian atau
al-munfarid, terisolir jauh dari kerabat, perantau, asing, aneh, dan sulit dipahami. Ulama lain memberi nama lain yang searti dengan gharib adalah hadis fard. Kata farda diartikan tunggal dan satu, sedangkan secara terminologi hadis gharib atau hadis farda ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Contoh dari hadis gharib ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah, kemudian dituturkan kepada Abu Shalih, selanjutnya oleh Abu Shalih diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Dinar, lalu dituturkan kepada Sulaiman ibnu Hilal oleh Sulaiman ibnu Dinar, diriwayatkan kepada Abu Amir, dari Abu Amir dituturkan kepada Abdullah ibnu Hamid, Ubaidillah ibnu Sa'id, dan Abdullah ibnu Muhammad. Dari Abdullah dan Ubaidillah diriwayatkan kepada Imam Muslim, sedang dari Abdullah ibnu Muhammad dituturkan kepada Al-Bukhari. Makanya di sini adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, ulama hadis membagi hadis gharib ini ke dalam dua macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali dari seorang sahabat. Maksudnya adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan yang rajih adalah dia disebut dengan al-fard al-mutlak, atau disebut juga gharib matan dan sanad. Atau dapat dibilang hadis gharib mutlak ini hadis yang kegharibannya berada pada sanad asalnya, yakni satu orang yang menyendiri dalam riwayatnya pada sanad asalnya atau tingkat sahabat. Contoh dari gharib mutlak yaitu hadis innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung niatnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menyendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Menyendirinya perawi sahabat tersebut kadang berlanjut hingga akhir sanad. Kadang juga sejumlah perawi di bawahnya meriwayatkan dari perawi sahabat yang menyendiri tersebut. Kemudian ada gharib nisbi. Hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Atau dapat dikatakan bahwa gharib nisbi adalah penyendirian tetapi bukan pada perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu seorang periwayat, karena berbeda dengan periwayat lainnya. Atau dapat dibilang hadis yang gorobah atau perawinya menyendiri pada tengah-tengah rantai sanadnya. Hadis ini diriwayatkan dari banyak perawi pada asal sanadnya, kemudian diriwayatkan dengan menyendiri seorang saja dari perawi-perawi tersebut. Contohnya dari hadis Malik dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihil bi'far, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah dengan mengenakan topi baju besi di kepalanya. Hadis riwayat Bukhari. Malik menyendiri dengan riwayat ini dari Az-Zuhri. Maksudnya, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri kecuali hanya Malik. Sementara hadis tersebut punya banyak jalan lain selain dari Az-Zuhri, atau punya banyak perawi-perawi lain selain Az-Zuhri. Tetapi Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri. Nah, perlu diingat, pembagian hadis ahad menjadi 3 bagian seperti yang telah dijelaskan tidaklah terkait dengan sahih atau tidaknya suatu hadis. Tidak terkait juga dengan dapat diamalkan atau tidaknya hadis tersebut, tetapi hanya bertujuan untuk menjelaskan sedikit atau banyaknya jalur perawi suatu hadis. Dengan demikian, status hadis jenis ini bergantung kepada kualitas sanadnya, bukan kuantitasnya. Artinya, boleh jadi ada sebuah hadis masyhur namun statusnya dhaif, namun ada juga hadis gharib, akan tetapi statusnya sahih. Dan perlu diketahui bahwa kesahihan hadis masyhur lebih kuat daripada kesahihan hadis aziz dan gharib yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang periwayat saja. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sehingga dapat saya simpulkan, hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai atau terkadang mendekati jumlah mutawatir. Meskipun telah jelas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadis itu merupakan salah satu sumber hukum Islam, akan tetapi ada juga segolongan kecil dari umat Islam yang menolak terhadap hadis sebagai sumber syariat Islam. Ada golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik yang mutawatir maupun ahad. Ada golongan yang menolak hadis jika hadis tersebut ada persamaannya dengan Al-Quran. Dan golongan yang menolak hadis ahad sebagai hujjah, artinya mereka masih menerima hadis mutawatir, dan yang mereka tolak hadis ahad. Tetapi dalam masalah akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis ahad. Untuk masalah-masalah non-akidah, hadis ahad yang sahih disepakati sebagai hujjah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.